Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dalam berpikir kritis, seseorang dihadapkan dalam 3 tahapan, yaitu bertemu dengan masalah atau problem, berpikir atau thinking, dan menemukan solusi atau solution. Seperti halnya dengan permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi, hendaknya dipecahkan secara kritis agar tidak menimbulkan dampak negatif. Adapun beberapa upaya kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan sikap bangsa terhadap identitas bangsa Indonesia. Seseorang yang tidak memiliki rasa bangga terhadap identitas bangsanya lebih mudah kehilangan jati dirinya. Pada umumnya, kritis identitas terjadi karena seseorang mempelajari budaya lain yang memiliki pengaruh dominan terhadap dirinya. Misalnya, kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia sering diterima masyarakat secara mentah tanpa filter kuat. Unsur-unsur teknologi, modernitas, dan tren masa kini dianggap sebagai budaya yang harus terus diikuti. Contohnya saja dalam kehidupan nyata. Masyarakat yang menerima gaya pergaulan barat, jika tidak mengikuti tren, terkadang masyarakat dibilang kuper atau kurang pergaulan. Iya kan? Sebagai contoh gambar di samping, peserta didik mengikuti ekstrakurikuler tari saman. Secara tidak langsung berpartisipasi menjaga identitas dan jati diri bangsa dengan mempertahankan kebudayaan agar tidak luntur. Tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi di keluarga dan lingkungan masyarakat. Untuk menumbuhkan sikap kritis terhadap beberapa upaya, yaitu yang pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa nasional dan bahasa daerah yang baik dan benar. 2. Berperan aktif dalam kegiatan budaya di lingkungan sekolah, sanggar, dan pergelaran seni. 3. Berpartisipasi dalam kegiatan budaya lingkungan sekitar. 4. Menggunakan produk-produk Indonesia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia dalam menaungi persaingan global. Masyarakat Indonesia dituntut mampu bersaing dengan SDM dari negara lain. Apabila kualitas SDM yang dimiliki suatu negara rendah, akan timbul berbagai permasalahan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan maraknya kelompok marginal. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, perlu upaya peningkatan sumber daya manusia. Beberapa upaya meningkatkan sumber daya manusia yang dapat dilakukan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan mutu wajib belajar 12 tahun. 2. Memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat. 3. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kepemudaan. 4. Membangun akses, kualitas, dan pemecahan pendidikan di berbagai wilayah. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan soft skill. Cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendidikan dan pelatihan. 3. Berpegang teguh pada norma-norma sosial. Sikap yang senantiasa mematuhi, menjalankan, dan mengajarkan norma sosial. Sumber daya manusia berkualitas tidak hanya dalam aspek intelektualitas, tetapi juga aspek kepribadian dan spiritualitas. Norma-norma sosial dibentuk untuk memelihara keharmonisan hubungan sosial masyarakat dengan berpegang teguh pada norma sosial. Masyarakat dapat terhindar dari berbagai dampak negatif. Norma-norma sosial dalam masyarakat diantaranya norma agama, kesopanan, kesusilaan, hukum, dan adat istiadat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari budaya musyawarah dalam masyarakat. Karena musyawarah menjadi dasar dalam menentukan keputusan bersama agar tidak mudah terpecah belah. Seharusnya, meskipun adanya perkembangan zaman, jangan meninggalkan norma lokal dan menganggap norma negara barat sebagai kiblat modernisme. Justru menjadi modern berarti meningkatkan kualitas hidup sesuai karakter budaya, nilai, dan norma sosial.
Contoh lain, individu atau kelompok berinteraksi dengan masyarakat tanpa mengganggu norma, aturan, kebudayaan sosial yang ada di masyarakat. Keempat, mewujudkan globalisasi. Globalisasi merupakan perpaduan budaya global dan lokal untuk menciptakan karya tiruan agar dapat meningkatkan pengaruh budaya tertentu. Contohnya, dapat dilihat dari produk-produk olahan seperti burger rasa balado dan sushi khas Indonesia. Contoh lainnya seperti McD mencoba memuaskan lidah orang Korea dengan menciptakan hamburger bergaya Korea seperti burger bulgogi dan burger kimchi. Konsep think globally and act locally merupakan inti pemikiran globalisasi Indonesia tidak semata-mata menjadi objek dan globalisasi negara lain, tetapi juga dapat menjadi subjek globalisasi untuk negara lain. Contohnya, penggunaan batik dalam produk fashion yang sedang digemari masyarakat, misalnya seperti sneakers batik, tas batik, dan gaun bermotif batik. Kelima, menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Gaya hidup ramah lingkungan merupakan mindset yang menjadikan bumi sebagai sahabat manusia. Bumi harus diperhatikan dan dirawat. Upaya penerapan gaya hidup ramah lingkungan sebagai berikut. A. Melakukan penanaman pohon. Menanam pohon dapat mengurangi pemanasan global karena pohon menyerap kelebihan gas karbon dioksida atau CO2 yang merupakan salah satu gas pemicu efek rumah kaca. Karena efek rumah kaca menjadi penyebab utama terjadinya pemanasan global. Sebagai contoh, gerakan menanam pohon dapat menumbuhkan sikap peduli lingkungan. B. Melakukan daur ulang. Mayoritas masyarakat belum bisa mengelola sampah dengan baik. Sampah yang menumpuk di rumah didaur ulang dengan kegiatan 5R, yaitu yang pertama, refuse, mulai menolak penggunaan plastik secara berlebihan. Kedua, reduce, yaitu dilakukan dengan menerapkan berbelanja sesuai kebutuhan. Ketiga, reuse, menggunakan kembali barang-barang yang tak terpakai. Keempat, recycle, mendaur ulang sampah atau barang bekas. Dan kelima, rot, mengolah sampah dapur menjadi kompos. Daur ulang dapat diterapkan pada sampah organik maupun anorganik. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk, sedangkan sampah anorganik seperti kaleng dan botol bekas digunakan untuk kerajinan tangan. Yang C, mengurangi sampah plastik, yang menjadi langkah awal memulai gaya hidup ramah lingkungan. Sebagai contoh, bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Terdapat larangan menggunakan styrofoam dan plastik untuk membawa makanan atau minuman. Peserta didik dihimbau membawa tempat makan dan minum dari rumah. Contoh lain, saat berbelanja di pasar atau supermarket, membawa tas belanja sendiri. Dan yang terakhir yang D, hemat energi. Penghematan energi merupakan tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dilakukan dengan menggunakan energi secara efisien atau dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Contoh yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari misalnya mematikan lampu saat siang hari. Selain itu, hemat energi tidak hanya hemat listrik, tetapi hemat air dan bahan bakar. Misalnya, mematikan kompor bila tidak digunakan dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.